Iya, baiklah. Ucap Queen menurut daripada harus berdebat dengan suaminya, pasti tidak akan selesai. Ayo kita sarapan, ajak Kenzo. Iya Zo, ucap Queen dan mereka pun beriringan ke meja makan. Di ruang makan, Queen pun langsung memasukkan makanan ke piring suaminya. Cukup segini? Tanya Queen. Iya sayang, cukup, ucap Kenzo. Sayang, mereka kok belum bangun ya? Tanya Queen. Ya sayang, maklum lah pengantin baru. Ucap Kenzo tersenyum. Haha iya. Queen tersenyum. Beberapa saat kemudian, Tuan panggil Saga dan James dengan canggung. Mereka sudah berada di ruang makan beserta istri mereka. Ucap Kenzo. Sedangkan Dinda dan Agatha sangat canggung dan merasa malu karena asik dilirik Queen dengan senyuman jahilnya. Kalian semuanya duduklah, mari kita sarapan, gak usah canggung gitu, kita itu kan keluarga. Ucap Queen dengan lembut dan tersenyum. Baik, terima kasih Nona, ucap James. Baik Nona, jawab Saga. Dinda dan Agatha langsung saja memberi makanan di piring suami mereka masing-masing. Terima kasih, ucap James tersenyum. Iya, ucap Dinda tersenyum canggung dan malu. Acara sarapan pun selesai. Kalian masuk kuliah apa enggak? Tanya Queen pada Dinda dan Agatha. Belum Queen, mungkin libur seminggu, ucap Agatha. Iya Queen, aku juga gitu, ucap Dinda. Baguslah, aku ada temennya di sini, ucap Queen dengan senang. Emangnya kamu gak kuliah, Queen? Tanya Agatha bingung. Enggak nih, tanya sama suamiku ini yang memintaku untuk cuti, ucap Queen cemberut. Iya bener juga sih Queen, kehamilanmu tuh sudah besar, jawab Dinda. Iya Queen, mending cuti aja, ucap Agatha menimpali ucapan Dinda. Kalian ini sama saja seperti suamiku, ucap Queen dengan lesu. Sayang, itu kan demi kamu dan anak-anak kita, supaya baik-baik di dalam sana sayang, ucap Kenzo tersenyum. Sayang, boleh nggak aku minta sesuatu? Ucap Queen berhati-hati. Boleh, apa sayang? Tanya balik Kenzo. Sayang, apa boleh kamu menghubungi papaku untuk datang ke mansion ini? Aku ingin sekali bertemu dengannya, ucap Queen memohon. Ucap Kenzo sambil berpikir. Apa boleh? Tanya Queen lagi. Baiklah, ucap Kenzo. Terima kasih sayang, ucap Queen dengan senang. Ya sudah, nanti kamu tunggu aja ya, papamu bakalan datang ke sini sayang. Ucap Kenzo mengelus kepala Queen. Iya Zo, Queen pun senang. Ya sudah, aku berangkat ke kantor dulu ya, ucap Kenzo. Iya sayang, hati-hati ya, ucap Queen mencium tangan Kenzo dan Kenzo pun langsung mencium kening dan bibir Queen sekilas. Iya sayang, Kenzo berlalu pergi dan menaiki mobil. Sayang, aku berangkat dulu ya, ucap asisten Saga pada Agatha. Iya, tapi mana dulu? Ucap Agatha dengan tangan seperti meminta sesuatu. Apa sayang? Tanya Saga dengan bingung. ATM dong sayang, ucap Agatha tersenyum. Ternyata rasa matre di dalam diri Agatha tuh muncul. Dasar, ucap Saga menyentil kening Agatha sambil tersenyum. Hahaha, Agatha emang begitu. Siap-siap aja kehilangan banyak uangmu, ucap Queen tertawa pada asisten Saga. Sakit tahu, ucap Agatha cemberut. Haha, ya udah ini, ucap Saga memberikan kartu limited edition pada Agatha dan mencium kening istrinya itu. Makasih sayang, ucap Agatha tersenyum, memeluk Saga dan mencium punggung tangan suaminya. Ya sudah, aku pergi dulu ya, ucap Saga. Iya sayang, ucap Agatha tersenyum dan Saga pun langsung melangkah keluar. Kau mau juga sayang? Bisik James pada Dinda. Ucap Dinda tersenyum dan menunduk. Sedangkan James sudah paham saja. Pakai ini untuk berbelanja ya sayang, ucap James mencium pipi Dinda membuat Dinda merasa malu. Iya mas, terima kasih, ucap Dinda tersenyum. Mas?
Ucap James tersenyum. Boleh kan aku panggilnya gitu? Ucap Dinda menunduk. Iya sayang, terserah padamu saja. Ucap James tersenyum sedangkan Queen dan Agatha hanya tersenyum melihat satu temannya ini terlihat malu-malu. Ya sudah, aku pergi dulu ya, ucap James. Kemana? Tanya Dinda bingung. Karena setahunya James tidak bekerja di perusahaan suami temannya. Itu aku bekerja mengurus markas dan perusahaan lain dari Tuan, ucap James. Baiklah, hati-hati, ucap Dinda tersenyum. Ya sudah, aku pergi ya sayang, ucap James dan Dinda pun langsung mengangguk. James pun telah pergi dan tinggallah mereka bertiga. Aku senang banget deh hari ini bisa berjumpa dengan papaku, ucap Queen dengan senang. Iya Queen, aku juga senang bisa lihat kamu senang begini, ucap Agatha tersenyum. Makasih ya Agatha, cie-cie yang udah jadi istri dari pria idamannya. Kemarin aja sampai nangis, ucap Queen menyindir. Oh, kamu Queen. Iya kan aku nggak tahu juga kalau dia suka sama aku juga, ucap Agatha tersenyum. Iya, jodoh tuh udah ada yang mengaturnya kan, ucap Queen tersenyum. Dan kamu Dinda belum cerita kenapa bisa bersama dengan Tuan James, ucap Agatha penasaran. Itu, ucap Dinda cengengesan. Iya Din, kenapa bisa sama Tuan James? Apa karena kamu udah diapa-apakan sama saat selalu mengantarkanmu pulang, ucap Queen menyelidik. Hei, mana ada gitu ya, ucap Dinda tidak terima. Terus kenapa bisa? Tanya Agatha penasaran. Ya, karena kami saling menyukai rupanya. Hanya malu aja untuk mengungkapkannya waktu itu, ucap Dinda tersenyum. Emang kapan Tuan James ungkapkan sama kamu, Din? Tanya Queen penasaran. Waktu kalian membahas tentang pernikahan dan dia langsung ke rumahku, ucap Dinda dengan santai. Apa? Pekik Agatha terkejut. Iya begitu ceritanya. Ucap Dinda cengengesan, gak nyangka gue, ucap Queen heran. Ya sudah, kita makan cemilan aja yuk sambil duduk-duduk aja, ucap Queen mengajak kedua temannya. Iya, lebih bagus tuh, ucap Agatha tersenyum. Kalau masalah makan mah, iya, ucap Dinda. Heran sama Agatha. Iya dong, ucap Agatha tersenyum. Di perusahaan Sander Group. Tuan, kita akan ada pertemuan dari perusahaan Nugroho membahas kerjasama, tapi diwakili oleh sekretarisnya, ucap Saga. Jawab Kenzo. Pertemuannya sekarang Tuan, ucap Saga lagi. Ucap Kenzo membuat Saga kesal dengan jawaban tuannya yang tidak mau berbicara. Untuk pertemuan ini, saya tidak bisa bergabung dengan Tuan karena saya harus mengurus meeting tentang pemasukan dana bulan ini dengan manajer keuangan Tuan, jelas Saga. Ucap Kenzo. Seandainya bukan Tuan sudah aku jiplak tuh kepalanya, maki Saga dalam hati. Tok tok tok, masuk, ucap Kenzo dari dalam ruangan. Maaf Tuan, di bawah ada seorang wanita yang katanya mau mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita, ucap salah satu pria staf keamanan. Suruh dia masuk, ucap Kenzo dengan dingin. Baik Tuan, ucap pria itu. Tuan, saya permisi mau rapat tentang keuangan, ucap Saga. Ucap Kenzo dan Saga pun langsung keluar. Kenzo pun langsung menghubungi seseorang. Halo, ada apa Tuan menghubungi saya? Ucap Austin penasaran. Istri saya ingin bertemu denganmu. Segera ke perusahaan saya, ucap Kenzo dengan dingin. Baik Tuan, terima kasih banyak, ucap Austin sangat senang bukan kepalang bisa bertemu dengan anaknya. Ucap Kenzo langsung memutuskan telepon. Setelah itu dia langsung menghubungi istrinya. Sayang, panggil Kenzo lewat telepon. Iya Zo, ada apa menghubungiku? Ucap Queen di seberang sana. Sayang, kamu ke kantorku sekarang ya. Di kantorku aja kamu ketemu dengan papamu sayang. Ucap Kenzo. Lah, kenapa sayang? Kenapa tidak di-mention saja? Ucap Queen. Tidak sayang, kamu langsung ke sini aja ya, aku tunggu. Suruh mereka mengantarmu ke sini sayang, ucap Kenzo.
Baiklah, ucap Queen mematikan teleponnya. Kenapa ya Kenzo nyuruh ke kantornya jika bertemu dengan papa? Gumam Queen. Ia pun langsung bersiap menuju kantor suaminya. Paman, tolong antarkan saya ke kantor suami saya ya, ucap Queen. Baik nyonya, ucap salah satu bodyguard itu. Agatha, Dinda, aku ke kantor suamiku dulu ya, ucap Queen. Iya Queen, hati-hati ya, ucap serentak Agatha dan Dinda. Silahkan nyonya, ucap bodyguard itu membuka pintu mobil untuk Queen. Iya paman, terima kasih, ucap Queen tersenyum. Iya, sama-sama nyonya, ucap bodyguard itu. Di perusahaan Sander Group. Tok tok tok, ketekan pintu dari luar ruangan CEO. Masuk, ucap Kenzo dengan dingin. Maaf tuan, saya sekretaris dari perusahaan Nugraha ingin membahas tentang kerjasama, ucap wanita itu yang bernama Ruby. Silahkan duduk, ucap Kenzo dengan dingin. Baik, terima kasih. Ucap Ruby tersenyum, tapi Kenzo hanya memandangnya dengan dingin dan aura yang tajam membuat wanita itu susah menelan ludahnya. Jelaskan, ucap Kenzo dengan dingin. Baik, ucap Ruby. Ternyata auranya sangat tajam, aku sangat suka melihat pria seperti ini. Batin Ruby tersenyum menyeringai. Dari perusahaan kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda di bidang properti atau manajemen desain dari perusahaan kalian. Ini akan memberikan keuntungan untuk perusahaan Anda dan perusahaan kami. Bagaimana? Apakah kerjasama kami diterima? Ucap Ruby dengan tegas. Dengan lugas. Ucap Kenzo tanpa melihat wanita itu. Cih, lihat aja, kau akan menjadi milikku pria tampan, ucap Ruby menyeringai. Ia merogoh tasnya dan memegang sebuah kertas yang berisi bubuk. Tepat sekali, ada minuman. Batin Ruby melihat minuman di gelas di atas meja kerja Kenzo. Jika begitu, tolong Anda tanda tangani ini tuan, ucap Ruby menyodorkan lembaran itu. Ruby yang melihat Kenzo hanya fokus pada lembaran itu, dengan pelan dia memasukkan bubuk itu kepada minuman itu. Berhasil. Lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Batin Ruby senang bisa memasukkan bubuk itu. Sedangkan Kenzo yang sedari tadi hanya memegang kertas itu tanpa menandatanganinya. Karena dia bisa membaca situasi, dia akan mengikuti permainan wanita ini. Kenzo langsung menutup lembaran itu tanpa menandatanganinya. Apa kau ingin bermain-main denganku? Ucap Kenzo menyeringai. Hah? Bermain apa tuan? Ucap Ruby tersenyum. Dasar jalang, maki batin Kenzo. Kau pikir aku bodoh, hah? Ucap Kenzo menatap tajam wanita itu. Membuat wanita itu sulit bernafas. Bawa lembaranmu ini keluar dan tidak ada kerjasama dengan perusahaan kalian. Bentak Kenzo melemparkan lembaran itu sedari tadi. Dia menahan amarahnya yang memuncak melihat tingkah wanita ini. Maaf tuan, salah saya apa? Tanya Ruby gemetar. Masih bertanya apa salahmu, ha? Ucap Kenzo geram dengan tatapan yang tajam dan menusuk. Benar-benar jalang, bentak Kenzo. Sedangkan di bawah lantai perusahaan. Terima kasih paman, ucap Queen pada bodyguard itu karena sudah sampai di perusahaan suaminya. Iya, sama-sama nyonya, ucap bodyguard itu dan Queen pun langsung berjalan masuk ke perusahaan. Benar-benar beruntungnya si tuan dapat wanita seperti nyonya yang sangat baik, gumam bodyguard itu. Queen langsung memasuki perusahaan suaminya. Siang nyonya, sapa para semua karyawan yang sudah mengenal siapa itu Queen. Iya, siang, ucap Queen dengan ramah. Istri si tuan emang baik ya, ramah pula, bisik karyawan perempuan. Queen melangkah memasuki lift menuju ke ruangan suaminya. Ting! Queen pun sampai di lantai ruangan suaminya. Queen yang hendak mengetuk pintu tidak jadi karena melihat suaminya yang bertengkar dengan seseorang di ruangannya. Dia dapat mengintip karena pintu tidak ditutup dengan rapat. Di dalam ruangan. Maaf tuan, salah saya apa? Ucap Ruby dengan takut. Hahaha. Tawa Kenzo menggelegar di ruangannya, tapi tawa ingin menelan orang hidup-hidup. Kalau kamu mau tahu apa salahmu nih, minum. Bentak Kenzo menunjuk minumannya. Itu gugup Ruby. Kenapa, ha? Ucap Kenzo menatap tajam wanita itu.
Wanita itu mencari cara agar tidak kena marah dari Kenzo dan dia langsung mendekat dan ingin memeluk Kenzo. Kenzo yang hendak didekati wanita itu membuat darahnya mendidih karena dia tidak suka berdekatan dengan wanita manapun selain istrinya. Brak! Kenzo langsung menampar Ruby sangat kuat hingga terpelanting ke lantai. Melihat itu membuat Queen membulatkan matanya dan terkejut melihat kelakuan suaminya yang belum pernah dia lihat. Ya Tuhan, ternyata suamiku sangat menyeramkan, gumam Queen gemetar. Pergi dari sini sebelum aku membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyentuhku walau seujung kuku pun, kecuali istriku, ucap Kenzo dengan suara yang menggelegar. Ternyata Kenzo setia padaku. Walaupun dia kejam, aku gak peduli, gumam Queen dengan senang. Wanita itu langsung keluar dengan badan yang gemetar dengan pipi yang bengkak dan berdarah. Sebelum ia keluar, Queen langsung masuk ke dalam ruangan suaminya. Ceklek, pintu ruangan itu pun terbuka. Kenapa masuk, Tit? Bentak Kenzo tertahan melihat siapa yang masuk. Sedangkan Queen terkejut mendengar suara keras Kenzo. Sayang, maaf, aku gak tahu kalau itu kamu, ucap Kenzo lembut dan berusaha menetralkan emosinya yang memuncak karena wanita tadi. Sedangkan Ruby terkejut bukan main mendengar suara Kenzo yang sangat lembut dan ia memperhatikan wanita yang masuk tadi dengan perut yang membuncit. Apa dia istrinya? Batin Ruby. Ia pun langsung keluar dari ruangan itu. Sayang, ucap Kenzo yang hanya melihat Queen terdiam. Ucap Queen. Sungguh sayang, maaf. Aku tidak tahu kalau itu kamu, ucap Kenzo memeluk istrinya. Ia merasakan tubuh istrinya yang gemetar membuat dia memaki dirinya sendiri karena membuat wanitanya gemetar. Iya, gak apa-apa Zo, ucap Queen. Sayang, sini duduk dulu, ucap Kenzo menarik Queen untuk duduk di pangkuannya di kursi kebesarannya. Sayang, kenapa masih diam? Ucap Kenzo mengelus lembut rambut istrinya dengan tangan satu lagi memeluk pinggang istrinya. Ih, kenapa suamiku ini pemarah sekali? Ucap Queen memukul dada suaminya. Ya mau bagaimana lagi? Mereka yang ingin mengusikku sayang, ucap Kenzo lembut dan terus mengelus kepala istrinya dengan sayang. Zo, emang perempuan itu kenapa? Tanya Queen penasaran. Biasalah, jalang sayang, ucap Kenzo memeluk Queen. Emang dia melakukan apa padamu, Zo? Tanya Queen menyeringai. Aku belum tahu pasti apa yang dia masukkan di minuman ini, ucap Kenzo menunjuk minuman itu dan Queen langsung menoleh. Boleh aku coba, Zo? Ucap Queen yang ingin mengambil minuman itu. Letakkan itu sayang, ucap Kenzo mengambil kembali minuman itu dari tangan istrinya. Zo, mungkin gak ada apapun yang dia masukkan, ucap Queen dengan polos. Dengar ya, ada atau tidaknya yang dia masukkan ke dalam tetap tidak bisa kamu minum. Aku tidak mau terjadi sesuatu sama anak-anak kita, ucap Kenzo dengan dingin membuat yang mendengar itu membuat Queen sulit menelan ludahnya melihat wajah Kenzo yang datar dan dingin. Ya sudah sayang, kalau gitu minumannya dibuang aja ya, ucap Queen tersenyum lembut sambil mengelus dada bidang suaminya agar suaminya bisa tenang dan tidak marah lagi. Ucap Kenzo yang hanya diam merasakan belayan tangan mungil istrinya di dadanya. Sekarang ke ruanganku, ucap Kenzo lewat telepon. Baik tuan, ucap pelayan kantor itu untuk mengambil dan membuang minuman laknat itu. Sayang, papaku belum sampai ya, ucap Queen mendongakkan kepalanya menatap wajah suaminya. Belum, ucap Kenzo seadanya membuat Queen menyebikkan bibirnya. Sayang, kau marah padaku, ucap Queen memandang wajah Kenzo sedangkan Kenzo hanya diam saja. Kau marah hanya gara-gara minuman itu, ucap Queen marah dan langsung berdiri dari pangkuan suaminya membuat nyali Kenzo menciut melihat kemarahan istrinya. Sayang, aku tadi hanya melarangmu karena aku takut terjadi sesuatu sama anak kita, ucap Kenzo yang ikut berdiri. Tapi kenapa kamu tidak peduli padaku dan mendiamkanku? Queen menangis sesegukan. Sayang, tenanglah, aku sangat peduli padamu, makanya aku melarangmu sayang. Bujuk Kenzo memeluk Queen dengan sayang dan langsung menghapus air mata istrinya. Tok tok tok. Masuk, ucap Kenzo.
Maaf Tuan, ada yang mau bertemu dengan Tuan dan berkata sudah membuat janji. Ucap salah satu karyawan pria, suruh dia masuk. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik Tuan, ucap pria itu dan berlalu pergi. Sini sayang, duduk lagi. Ucap Kenzo menarik Queen duduk di pangkuannya. Tok tok tok, masuk, ucap Kenzo. Pria itu langsung masuk dan melihat orang yang ada di dalam ruangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Saya datang Tuan, ucap Austin menatap anaknya yang berada di pelukan suaminya dengan kepala tenggelam di dada bidang suaminya. Mendengar itu membuat Queen langsung menoleh. Papa, ucap Queen berbinar, langsung turun dari pangkuan suaminya dan berlari mendekati papanya. Sayang, hati-hati, jangan lari, geram Kenzo. Haha iya, ucap Queen cengengesan. Ia langsung memeluk papanya yang sangat ia rindukan. Nah, ucap Austin terharu lalu memeluk anaknya. Papa, Queen sangat rindu sama papa. Ucap Queen yang berada dalam pelukan papanya. Dari dulu dia tidak pernah memeluk papanya. Dan sekarang dia senang karena bisa. Iya nak, papa juga sangat rindu. Maafkan kesalahan papa selama ini ya, ucap Austin menangis. Mendengar papanya menangis membuat Queen melepaskan pelukannya dan memegang tangan papanya. Papa jangan menangis ya, apapun kesalahan papa, aku sudah memaafkan papa. Ucap Queen tersenyum. Iya nak, terima kasih, ucap Austin memeluk anaknya lagi. Sudah, istriku sesak kalau dipeluk terus, ucap Kenzo dengan dingin. Membuat Queen melepaskan pelukan papanya. Zo, bilang seperti itu lagi, awas aja ya. Ucap Queen menatap tajam suaminya membuat nyali Kenzo menciut. Melihat itu Austin hanya menahan senyumnya. Ternyata anaknya jadi singa yang ditakuti bagi seorang presdir yang terkenal sangat kejam. Termasuk sekretaris Bimo yang terkejut melihat pria itu menciut di depan istrinya. Sayang, rengek Kenzo pada Queen. Ya sudah, papa duduklah dulu, ucap Queen tanpa mendengar rengekan suaminya. Sedangkan sekretaris Bimo menahan tawa melihat mimik wajah pria yang terkenal kejam itu sedang memelas kepada sang istri. Iya nak, ucap Austin tersenyum. Mereka langsung duduk di sofa ruangan itu dengan sekretaris Bimo yang berdiri di samping tuannya. Sedangkan Kenzo langsung duduk di samping istrinya dan memeluk pinggang istrinya dengan posesifnya. Zo, aku ingin berbicara dengan papaku, ucap Queen gelisah karena asik dipepet oleh suaminya. Iya sayang, bicaralah, aku juga akan mendengarkannya. Ucap Kenzo dengan santai membuat Queen kesal, tapi hanya diam saja. Ia malas menanggapi suaminya. Papa, Dimension masih bersama Mama sama Naomi ya? Ucap Queen dengan tegar. Dia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya karena dulu diperlakukan bukan seperti anaknya. Papa, ucap Austin tertahan. Bersambung.